Hai semua, kali ini aku membuat ide jualan kekinian. Ini buatnya gampang banget, rasanya enak dan anti gagal loh. Untuk resep dan penjelasannya sudah lengkap di kolom deskripsi ya. Jadi yang pertama-tama kita buat bumbu halusnya dulu. Di sini ada cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, dan putih. Untuk tingkat pedasnya disesuaikan dengan selera. Lalu kita masukkan bumbu ke dalam minyak yang sudah panas. Oseng-oseng sampai bumbunya wangi, terus kita tambahkan garam, gula, kaldu bubuk sesuai selera aja. Kita masak bumbunya sampai wangi dan tanak. Setelah tanak, kita masukkan 5 buah sosis yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita oseng-oseng sampai sosisnya matang ya. Nah, ini sudah matang. Sebelum diangkat bisa kita tes rasa dulu ya. Selanjutnya di wadah lain, masukkan 250 gram tepung tapioka dan masukkan 100 gram tepung terigu. Ini diaduk dahulu agar rata. Terus tambahkan garam, kaldu bubuk dan bawang putih bubuk. Aduk sampai tercampur rata, terus masukkan 250 ml air panas yang mendidih. Air panasnya ini dimasukkan secara bertahap sambil terus kita aduk ya. Lanjut di sini aku uleni dengan tangan, aduk aja pelan-pelan ya karena ini masih panas banget. Uleni aja sampai adonannya tercampur rata dan kalis seperti ini ya. Oke, seperti ini udah cukup. Lanjut ambil secukupnya adonan. Dan untuk alas kerjanya, kita baluri dengan tepung terigu sedikit aja agar nggak lengket. Lalu kita pipihkan adonan. Tidak terlalu tipis dan tidak juga terlalu tebal. Kemudian siapkan cetakan pastel. Kita letakkan adonannya di atas cetakan seperti ini. Lalu berisian sosis 1 sendok teh. Kita tutup dan rekatkan cetakannya dengan cara ditekan seperti ini. Dan untuk sisa adonannya bisa kita rapikan ya. Oke, ini dia hasilnya. Untuk bagian luarnya, kita baluri dengan sedikit tepung beras agar cirengnya tidak saling menempel satu sama lain. Ini hasilnya banyak dan cakep banget. Satu resep ini menghasilkan 25 pieces cireng ukuran sedang. Dan jika untuk stok frozen food bisa dikemas ke dalam wadah kedap udara seperti ini. Goreng cireng ke dalam minyak yang tidak terlalu panas agar tidak meletus. Balik agar matangnya merata. Jika sudah matang dan warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan, bisa kita angkat lalu tiriskan. Cireng isi sosis ini cocok untuk ide jualan di rumah atau buka lapak di pinggir jalan. Dan bisa juga jual di kantin sekolah. Untuk teksturnya cireng ini, bagian luarnya garing banget, gak meleot ya. Dan jika dibelah hasilnya sangat enak dan kenyal. Untuk isiannya sangat enak, selain sosis bisa diganti dengan bakso, ayam atau ikan. Untuk harga jual per pieces, bisa 2.000-an sampai 2.500 per pieces. Bisa disesuaikan dengan harga bahan pokok daerah kalian ya. Semoga suka dengan resep ini. Selamat mencoba, dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Hai semua, kali ini aku bikin ide jualan kekinian. Ini laris manis selalu jadi rebutan bocil. Cara buatnya sangat mudah dan rasanya enak banget. Jadi yang pertama-tama, kita siapkan 4 keping mie kuning. Kemudian kita rebus di air yang sudah mendidih. Pastikan mie-nya terendam semuanya ya.
Masak sampai mie-nya benar-benar lunak agar mudah dibentuk. Jika sudah, mie-nya bisa kita angkat dan tiriskan ya. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Terus, gunting-gunting mie-nya agar tidak terlalu panjang ya. Selanjutnya kita tambahkan 1 saset bawang putih bubuk. Tambahkan juga setengah saset lada bubuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan kaldu ayam bubuk secukupnya aja. Lalu tambahkan 2 batang daun bawang. Dan 3 buah cabai keriting yang sudah dirajang halus. Terus ini kita aduk dahulu sampai rata. Selanjutnya, tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Terus aduk sampai tercampur rata. Seperti ini aja sudah cukup ya. Terus, pecahkan 1 butir telur, lalu kocok lepas. Jika sudah, terus masukkan 5 sendok makan telur ke dalam adonan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan isiannya 14 biji telur puyuh. Ambil secukupnya adonan mie, terus kita pipihkan seperti ini, lalu beri isian telur puyuh. Tutup dan bulatkan dengan cara dikepal-kepal seperti ini. Pada tahap ini kita ulangi sampai semuanya selesai ya. Satu resep menghasilkan 14 pieces bola-bola mie isi telur puyuh. Selanjutnya, kita celupkan bola-bola mie ke dalam kocokan telur. Lalu goreng ke dalam minyak yang sudah panas. Bolak-balik agar matangnya merata. Jika sudah matang dan warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan, bisa kita angkat lalu tiriskan. Oke, ini dia hasilnya ya. Bola-bola mie isi telur puyuh. Agar lebih menarik, kita kemas ke dalam paper cup seperti ini. Untuk harga jualnya, bola-bola mie dibanderol dengan harga 2.000 sampai 3.000 per pieces. Atau bisa disesuaikan dengan harga bahan pokok daerah masing-masing. Langsung aja kita cobain ya. Ini tuh rasanya enak banget. Apalagi ditambahkan saus seperti ini, rasanya tambah mantap. Cocok jadi referensi ide jualan di kantin sekolah atau di rumah. Bahannya sangat mudah dan ekonomis. Baik. Semoga suka dengan resep ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita aduk agar tercampur rata. Selanjutnya masukkan 50 gram margarin. Aduk margarin dan tepung sampai rata dan berbentuk butiran-butiran seperti ini. Setelah seperti ini, masukkan air sebanyak 100 ml secara bertahap sambil terus diaduk dan diuleni hingga tercampur rata, kalis dan tidak lengket di tangan. Setelah kalis seperti ini, selanjutnya kita tutup adonan dengan kain bersih dan istirahatkan selama 30 menit. Sambil menunggu adonan kalis, siapkan pisang yang sudah matang. Saya menggunakan pisang kepok. Lalu 1 buah pisang kita potong menjadi 4 bagian seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Lanjut,
Panaskan teflon, masukkan 1 sendok makan margarin, biarkan hingga margarin meleleh lalu masukkan pisang ke dalam teflon. Kemudian, ini kita masak menggunakan api sedang sampai pisangnya matang dan berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini. Setelah pisang matang seperti ini, lalu diangkat dan pindahkan ke wadah lain. Lalu ini kita sisihkan dahulu. Lanjut, kita kembali ke adonan tadi. Setelah 30 menit terlihat sudah semakin kalis dan lentur. Tambahkan 1 sendok makan wijen hitam, lalu ini kita uleni hingga tercampur rata. Pindahkan adonan ke alas kerja, lalu kita bagi menjadi 15 bagian sama rata. Masing-masing adonan dengan berat 30 gram. Selanjutnya, ambil 1 bagian adonan, sedangkan adonan yang menunggu bisa ditutup dengan kain bersih agar tidak kering. Kemudian kita pipihkan adonan dengan rolling pin. Jika tidak ada rolling pin, bisa menggunakan gelas atau botol. Masukkan 1 potong pisang dan beri selai coklat sesuai selera. Selanjutnya, ini kita bungkus atau tutup seperti ini. Kedua sisinya kita rekatkan lalu gulung. Dan bagian ujungnya ini kita gilas agar mudah menempel. Ini sedikit ditekan-tekan agar menempel dan saat digoreng tidak mudah terbuka. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak, lalu masukkan pastel gulung. Pastikan minyak benar-benar panas dan api tidak terlalu besar. Lalu ini kita balik agar matangnya merata. Setelah matang dan kecoklatan seperti ini, angkat pastel gulung dan tiriskan. Nah, ini sudah matang semua. Satu resep menghasilkan 15 pieces pastel gulung isi pisang coklat. Dari tampilannya ini kelihatan sangat cantik, apalagi ditambah wijen makin enak. Untuk tekstur kulitnya sangat renyah dan isiannya manis dan lumer. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.